Proskuneo, ketika jiwa menyentuh tanah dan surga membuka diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kita hidup di zaman di mana ibadah tuh semakin ramai, tetapi penyembahan semakin jarang, Bapak Ibu. Kok bisa? Lagu dinyanyikan, tangan diangkat, suara meninggi, namun hati sering tetap berdiri tegak, tidak pernah sungguh berlutut ini Bapak Ibu. Kita menyebutnya worship, tetapi Alkitab menyebutnya proskuneo. Dan proskuneo bukanlah soal musik Bapak Ibu, bukan soal liturgi, bukan soal suasana. Proskuneo adalah soal posisi jiwa ini. Apa arti proskuneo? Ketika manusia menyadari siapa dirinya ini. Kata proskuneo itu secara harfiah berarti bersujud, menunduk sampai ke tanah, mencium tangan atau kaki sebagai tanda penyerahan total. Ini artinya proskuneo, Bapak Ibu. Di dalam dunia timur kuno, proskuneo dilakukan oleh seorang hamba di hadapan tuannya, oleh seorang rakyat di hadapan rajanya, oleh manusia di hadapan ilahi. Artinya jelas, aku berhenti berdiri sebagai pusat dan mengakui engkau sebagai segalanya. Ini. Datanglah, marilah kita bersujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95:6 mengatakan begini Bapak Ibu ya. Proskuneo itu bukan aktivitas mulut ya, tetapi kejatuhan ego ini. Proskuneo di dalam Injil, Allah tidak mencari penyanyi Bapak Ibu, Ia mencari penyembah ya. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, tetapi saatnya akan datang dan sekarang sudah tiba, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 ini, Bapak Ibu. Kata menyembah di sini adalah proskuneo. Yesaya tidak berkata bahwa Bapa mencari gereja yang megah, atau liturgi yang sempurna, atau suara yang merdu. Ia berkata, Bapa mencari penyembah. Proskuneo berarti rohmu bersujud, pikiranmu tunduk, dan kehendakmu menyerah ini. Seseorang bisa berdiri di gereja, namun jiwanya tersungkur di hadapan berhala. Bisa nih Bapak Ibu. Sebaliknya, seseorang bisa terbaring sakit, namun hatinya proskuneo dengan sempurna. Ini. Proskuneo dan pencobaan. Siapa yang layak disembah? Iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 9 ya. Kata yang dipakai juga proskuneo Bapak Ibu. Iblis tahu jika ia mendapat penyembahan, ia tidak butuh lagi ketaatan. Ini ya. Yesus menjawab, engkau harus menyembah atau proskuneo Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Disinilah garis pemisah ditarik Bapak Ibu. Proskuneo selalu eksklusif ya. Siapa yang kau sujudi, Dialah Tuhan hidupmu. Ini. Jika uang membuatmu tunduk, itulah Tuhanmu. Jika jabatan menentukan keputusanmu, itulah Tuhanmu. Jika trauma masa lalu menguasaimu, itulah Tuhanmu. Proskuneo bukan hanya di altar gereja, tetapi di pusat pilihan hidup. Itu poinnya Bapak Ibu. Lalu apa hubungannya proskuneo dengan salib Bapak Ibu? Penyembahan yang berdarah ini ya. Orang Majus datang kepada Yesus kecil, lalu mereka sujud menyembah Dia di Matius 2 ayat 11 ya. Mereka belum melihat mujizat Bapak Ibu. Belum mendengar khotbah, belum menyaksikan salib ya. Namun mereka proskuneo. Mengapa?
Karena penyembahan sejati tidak menunggu bukti, Bapak Ibu. Ia mengenali siapa yang disembah. Disalib, Yesus tidak proskuneo. Ia menjadi objek proskuneo. Dan ironisnya Bapak Ibu, hanya mereka yang pernah tersungkur yang bisa mengenali raja di atas kayu hina tadi. Proskuneo dan wahyu, ini adalah sejoli bahasa kekal sorga nih Bapak Ibu. Di dalam kitab Wahyu, ketika tabir kekekalan dibuka, apa yang dilakukan para tua-tua Bapak Ibu? Maka tersungkurlah 24 tua-tua itu dan menyembah proskuneo lagi dia. Wahyu 4 ayat 10. Di sorga tidak ada debat teologi Bapak Ibu. Tidak ada kebanggaan denominasi. Tidak ada pertunjukan rohani Bapak Ibu. Hanya ada satu respon saja, tersungkur. Proskuneo adalah bahasa ibu sorga Bapak Ibu. Apa yang kita latih di bumi akan kita lanjutkan di dalam kekekalan itu. Nah, intinya Bapak Ibu, gereja yang berlutut akan berdiri teguh justru. Hari ini Tuhan berkata kepada gerejanya, berhentilah hanya berdiri bernyanyi, belajarlah berlutut. Karena gereja yang tidak mau proskuneo akan mudah berkompromi. Tetapi gereja yang bersujud tidak akan pernah bisa dibungkukkan oleh dunia. Sebab setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Pertanyaannya bukan apakah kita akan berlutut, tetapi kepada siapa kita akan berlutut. Itu pertanyaannya. Turunlah, maka engkau akan diangkat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, proskuneo bukan pelecehan diri, melainkan penemuan jati diri. Saat kita turun ke tanah, kita akhirnya menyentuh kebenaran Bapak Ibu. Saat kita menyerah, kita justru dimenangkan. Maka hari ini jika rohmu letih, jika egomu keras, dan jika doamu kering, jatuhkanlah dirimu. Karena di tempat kita bersujud, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati di Yakobus 4 ayat 6. Proskuneo, disitulah penyembahan dimulai dan disitulah manusia dipulihkan. Amin.